Oke. Selamat pagi. Ini adalah bagian kedua dari support system. Sekarang kalau misalnya di bagian yang terakhir kita melihat atau kita tambahkan RL di bagian outputnya. Sekarang di bagian yang kedua ini kita tambahkan RS di depannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita tambahkan ada source resistance di sini. Ini untuk melihat hubungan antara amplifier ini dengan blok sebelumnya. Jadi dalam suatu sistem blok rangkaian, biasanya kita akan menghubungkan amplifier itu dengan rangkaian sebelumnya. Nah, rangkaian sebelumnya itu kita modelkan dia dengan VS dan RS. Di mana RS adalah source resistance, VS itu adalah source voltage. Jadi misalnya di rangkaian sebelumnya kita punya sebuah amplifier juga, dia punya output voltage besarnya VO. Nah, VO itu di sini di blok ini, di diagram ini kita anggap dia sebagai VS. Kemudian Z outputnya, output impedance dari amplifier atau rangkaian di depannya, kita di sini dilihat sebagai RS, jadi disebut dengan source resistance. Atau misalnya kita tidak hubungkan si amplifier ini dengan rangkaian sebelumnya, maka misalnya kita hubungkan dia dengan suatu pengukuran. Anggaplah misalnya untuk melihat respon frekuensi dari amplifier ini, kita gunakan spectrum analyzer. Maka di bagian awal dari spectrum analyzer kita juga perlu tambahkan suatu sumber tegangan atau sumber signal atau sinyal generator. Kita modelkan sinyal generator itu dengan source resistance untuk output dari sinyal generator itu dan source voltage untuk sumber tegangan dari sinyal generator itu. Maka kalau kita tambahkan RS dan VS di sini, maka besarnya input voltage di sini, maka dia merupakan voltage divider juga dari VS dan RS. Maka besarnya VI ketika kita tambahkan RS dan VS di sini, ini ada RS, di sini adalah VS. Maka VI itu adalah RI dikali VS dibagi dengan RI ditambah RS ya. Kita pakai voltage divider biasa. Nah, kita bisa melihat bahwa semakin tinggi magnitude dari RS, maka akan semakin rendah input terminal dari suatu amplifier. Oke, jadi kalau misalnya input resistan dari blok rangkaian sebelum amplifier ini sangat tinggi, maka input voltage yang dibaca oleh rangkaian ini akan rendah karena dia merupakan voltage divider. Oke. Maka kalau kita lihat tadi VO di bagian yang pertama, VO tadi itu adalah A dikali V non load dikali dengan VI, di mana VI adalah ini, RI dikali VS dibagi dengan RI ditambah RS, sehingga kita bisa lihat hubungannya VO itu sama dengan AVNL dikali dengan RI dibagi RI plus RS dikali dengan VS. Atau kalau AVS, jadi kita lihat output voltage terhadap sinyal inputnya itu VS ya, terhadap source voltage itu sama dengan VO dibagi VS. Itu sama dengan RI dibagi RI plus RS dikali dengan AVNL. Oke, jadi kita lihat hubungan ini. Jadi kita tukar aja AVS-nya voltage gain di antara VO dibagi dengan VS itu RI dibagi RI plus RS dikali dengan AV non load-nya. Oke, kemudian kita lihat apa pengaruh penambahan RS dan RL dari sebuah gain dari sebuah amplifier. Maka kita bisa melihat dari sini VI itu tadi kan RI dikali VS dibagi dengan RI ditambah
RS ya. Sehingga atau VI dibagi VS, kita bisa melihat di sini. Berarti ini kan VI dibagi VS itu kan sama dengan RI dibagi RI plus RS ya di sini. Oke, maka di bagian outputnya tadi ini VO itu kan sama dengan AVNL dikali dengan VI ya, atau AVNL dikali RI dibagi RI plus RS dikali dengan VS. Maka kita juga bisa menulis di bagian VO-nya, di bagian output-nya. Bisa saya hapus ternyata ini. Oke. Jadi di bagian output-nya VO itu sama dengan RL dibagi RL ditambah RO dikali dengan AVNL dikali dengan VI. Ya, ini pelajaran yang sebelumnya ya. Karena di bagian output itu ada beda, ada voltage divider juga. Ini kan di sini ya, voltage divider antara RL, kan VO paralel dengan RL. Ini kita bisa melihat VO-nya itu adalah RL dibagi dengan RL ditambah dengan RO, di sini RO dikali dengan AVNL dikali dengan VI. Atau AV itu kan VO dibagi dengan VI ya. Kita udah melihat ini. Sehingga RL dikali dengan AVNL dibagi dengan RL plus RO di sini. Sama dengan kita bisa melihat hubungannya bahwa RL dibagi dengan RL plus RO dikali dengan AVNL itu adalah AV. Ini adalah voltage gain-nya dari amplifier tersebut ketika kita tambahkan parallel load resistance. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita ingin melihat hubungan antara output voltage dengan VS tadi, maka AVS, jadi berapa gain antara voltage output voltage dengan source voltage itu sama dengan VO dibagi VS ya, di persamaan yang ini sama ya. Atau sama dengan VO dibagi VI dikali dengan VI dibagi dengan VS. Oke, sama seperti itu. Kemudian kalau kita substitusikan ini persamaan ini, VI dibagi VS sama dengan RI dibagi RI plus RS. Ini kita substitusikan ke sini. Dan juga kita substitusikan VO dibagi VI-nya tadi, ini persamaan ini ke sini. Oke, persamaan ini ke sini, maka kita akan mendapatkan besarnya AVS itu sama dengan RI dibagi RI plus RS dikali dengan RL dibagi RL plus RO dikali AVNL. Oke. Karena II input current itu VI dibagi RI, maka kita bisa melihat bahwa besarnya current gain di sini sama dengan minus AV dikali dengan RI dibagi dengan RL. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan bahwa IS itu sama dengan VS dibagi dengan RS plus
RI ya. Jadi besarnya IS di sini. Ini arus IS di sini. Itu kan berarti tegangan VS ini dibagi RS plus RI ya. Oke. Maka besarnya ini yang lain, persamaan yang lain. AIS, maka AIS itu sama dengan minus AVS dikali dengan RS plus RI dibagi dengan RL ya. Jadi kita lihat apa hubungan antara AIS dengan AVS. AVS itu kan ini ya, RI dibagi dengan RI plus RS dikali dengan RL per RL plus RO dikali AVNL-nya. Kita bisa gantikan parameter itu untuk melihat apa sih current gain untuk AIS. Berarti IO dibagi IS ya. IO dibagi IS itu sama dengan ini. Minus AVS dikali dengan RS plus RI dibagi dengan RL. Oke. Nah, karena AI AEII input current, kalau Anda lihat input current di sini kan nilainya sama nih kan, satu line ya. Jadi II itu kan sama dengan IS di sini. Ini sama nih nilai ini, II sama dengan IS. Maka kalau kita lihat equation ini sama equation sini juga akan mirip ya. Jadi baik kita mau pakai yang atas AI itu sama dengan minus AV kali RI dibagi RL, atau bagian yang bawah itu akan sama. Sehingga Anda bisa menggunakan mau current gain dari VI dari IO dibagi II, atau Anda melihat dengan menggunakan source current-nya, IO dibagi dengan IS-nya. Oke. Oke, saya rasa ini adalah akhir dari pembahasan two-port system kita di bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatian dari Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.